Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Smith Pratikta dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelompok 89 ULOS. Di sini saya akan menjelaskan resume materi yang sudah saya catat. Resume materi yang sudah saya catat ada 3 materi. Yang pertama tentang toxic relationship pada mahasiswa. Yang kedua tentang golden ways to caption. Yang ketiga tentang meniti tangga kesuksesan. Nah, yang pertama ini kan tentang toxic relationship. Toxic relationship itu apa sih? Toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat dan merusak kesejahteraan emosional, mental, bahkan fisik salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Nah, sebaran konseling di setiap fakultas paling banyak itu di FISIP mencakup 47% dan paling dikit di ekonomi bisnis mencakup 5%. Nah, selanjutnya adalah kondisi psikologis mahasiswa sekarang. Yang pertama itu ada yang melakukan self harm, yaitu menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, percobaan bunuh diri, dan yang terakhir mengalami kekerasan dari orang terdekatnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kasus pada mahasiswa UTM. Yang pertama itu trauma pengasuhan orang tua. Yang kedua, trauma perundungan masa lalu. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah trauma kekerasan, dan yang terakhir tidak percaya diri. Jumlah mahasiswa yang mengalami kekerasan saat pacaran. Saat pacaran itu yang perempuan terdapat 78,7%, sedangkan yang lelaki terdapat 20,3%. Untuk kekerasan, bentuk kekerasan dalam berpacaran yaitu yang pertama kekerasan dalam fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual. Contoh peristiwa toxic relationship dalam berpacaran yaitu biasanya pasangan itu kerap memaksakan kehendaknya diri sendiri dan keinginannya. Tanya itu, mereka juga bisa mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat kita ini wajib menurutinya. Dari toxic relationship itu biasanya munculnya kecemburuan yang tidak normal dan kurangnya mendapat dukungan dari pasangan. Selanjutnya komunikasinya yang tidak sehat. Nah, cara keluar dari hubungan toxic relationship ini, langkah pertamanya adalah kita harus menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat dan mengakui dampaknya pada diri sendiri. Survei data anti kekerasan yang sering terjadi adalah bullying, dan pemberian saksinya kepada perilaku tindak kekerasan ini yang tertera pada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang kekerasan. Yang pertama adalah sanksi ringannya. Sanksi ringannya itu bisa ditegur dengan teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis dan dari pelaku kepada korban. Sanksi kedua adalah sanksi sedang bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa itu. Yang pertama, penundaan mengikuti perkuliahan. Yang kedua, pencabutan beasiswa jika mempunyai beasiswa. Dan yang ketiga, pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah
Sanksi tingkat berat bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa kekerasan yang berat ini adalah pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Cara mencegahnya yaitu dengan cara pendidikan relasi setara. Nah, yang materi kedua adalah peran alumni. Peran alumni bagi mahasiswa baru ini bisa menjadi penghubung yang strategis untuk alma mater dan mahasiswa baru itu, baik dalam hal akademik, profesional maupun pengembangan diri. Perannya yaitu sebagai mentor dan konselor. Alumni dapat berbagi pengalaman dan wawasannya tentang dunia kerja, mungkin memberikan nasihat karir dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk masa depannya. Yang kedua adalah penghubung dunia kerja. Yang ketiga, inspirator dan motivator. Nah, melalui cerita alumni yang sudah sukses dan pengalaman mereka, alumni dapat menginspirasi mahasiswa baru agar mereka semangat dan visi yang kuat untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Nah, materi yang ketiga adalah meniti tangga kesuksesan. Nah, mempunyai mimpi untuk meraih kesuksesan ada dua cara. Cara mempertahankan mimpinya yaitu ada dua cara. Yang pertama, memilih karena punya alasan, dan yang kedua adalah memilih karena ikut teman. Untuk meraih kesuksesan bisa diawali dengan bermimpi untuk menjadi apa yang kamu mau di masa depan kelak, untuk meraih kesuksesan. Dan pesan dan ilmu yang harus diterapkan dalam meraih kesuksesan yaitu yang pertama, skill komunikasi, yang kedua skill negosiasi, ketiga kerjasama dan kepemimpinan. Pesan dari materi terakhir ini yaitu sukses itu apa yang kamu pikirkan, dan sukses itu kamu yang jemput. Jangan takut bermimpi karena mimpi adalah bahan bakar sukses tersebut. Terima kasih, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.